Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 9 ini, kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Jadi, kemarin sudah kita bahas bahwa apa saja yang ada di dalam nukleus, kegiatannya apa saja sebenarnya di nukleus itu, selain ada replikasi DNA, kemudian mengandung materi-materi genetik. Nah, nukleus itu juga erat hubungannya dengan pembelahan sel yang kaitannya dengan siklus sel. Seperti apa pembelahan sel atau yang disebut dengan siklus sel ini? Mari kita simak video berikut ini. Di pertemuan ke-9 ini, setelah kemarin kita tahu ada kromosom, kita sudah tahu di mana letak kromosom ada di nukleus. Salah satu organelnya adalah nukleus. Selain mengandung kromosom materi-materi genetik tadi, DNA dan RNA, apalagi sih yang bisa dilakukan oleh nukleus? Nah, yang bisa dilakukan oleh nukleus kita hubungannya dengan pembelahan sel. Nah, maka kita pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang siklus sel. Nah, siklus sel itu nanti terutama pada bahasan ini kita singgung utama di mitosis. Setiap organisme atau makhluk hidup akan mengalami dari tidak ada menjadi ada, lalu tidak ada lagi. Selama periode ada itu, selama kita hidup ini, itu pun terjadi perubahan yang luar biasa. Sel tumbuh, terus berdiferensiasi itu dan spesialisasi. Jadi dia membentuk struktur yang berfungsi sesuai khususnya atau bentuknya itu untuk apa gitu fungsinya, karena sel kan berbeda, ada sel epitel untuk pelindung tubuh, sel ovum dan sebagainya. Nah, itu berkembang menjadi individu yang sempurna. Kita ingat mulai dari sperma membuahi ovum, kemudian terbentuk zigot, morula, membelah 2, membelah 4, kemudian morula, blastula dan seterusnya. Itulah berdiferensiasi dan terspesialisasi, misalnya bentuk kulit dan sebagainya. Ada istilah mitosis, yaitu pembelahan sel tubuh pada soma. Jadi ada istilah mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu pembelahan pada sel tubuh, bisa di kulit kamu, kemudian di hati itu terjadi pembelahan mitosis. Masih ingat tahapnya adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Promat, ingat-ingat ya, promat, profase, metafase, anafase, dan telofase, atau PMAT. Lah iya mana interfasenya? Nah, interfase itu sebenarnya fase tersendiri sebelum memasuki fase mitosis, tapi kadang digabung jadi satu. Nah, siklus sel adalah kegiatan yang terjadi dari satu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya. Jadi misalnya dari satu sel menjadi 2. Kalau pada mitosis ya, ada 2 tahap siklus sel, yaitu interfase dan mitosis itu sendiri. Interfase dan mitosis itu sendiri. Pembelahan sel terdiri atas fase karyokinesis dan sitokinesis. Jadi terjadi karyokinesis itu pembelahan karyon itu kan inti, ya kan, nukleus. Kemarin kita ingat prokaryotik, eukaryotik, karyon itu inti. Jadi karyokinesis itu pembelahan karyon atau inti, ya itu di mana? Ya di kromosom yang ada di nukleus itu. Kemudian fase sitokinesis itu sitoplasma, ya kan? Sitoplasma, jadi pembelahan pada sitoplasma atau cairan sel. Nah, interfase ini disebut juga fase istirahat. Tapi tentunya bukan istirahat berhenti membelah atau tidak melakukan apa-apa, tetapi justru di fase istirahat ini sel itu mempersiapkan diri untuk pembelahan. Nah, ada 3 tahap, G1, S, dan G2. G1 ini adalah terjadinya sintesis protein. Nah, sintesis protein nanti kita bahas sih di pertemuan berikutnya ya. Jadi sintesis itu pembentukan protein, karbohidrat, lipid, inisiasi replikasi DNA dan duplikasi DNA. Jadi yang kemarin itu yang kita bahas, jadi dari 1 DNA menjadi 2 DNA, terus menduplikasi juga DNA-nya, ibaratnya mengcopy ya, seperti itu. Jadi itulah fase G1.
Kalau sintesis protein mesti belum paham ya, karena belum dibahas. Jadi itulah fase G1, ada replikasi DNA dan sebagainya. Jadi lebih lama, ya kan? Tadi dari membuka, kalau replikasi DNA kan membuka DNA menggunakan enzim dan sebagainya. S, terjadinya replikasi DNA dan sintesis satu set lengkap protein histon dan non histon. Jadi kalau ini lebih lengkap ya. Kalau ini terjadinya duplikasi kromosom. Jadi kalau DNA itu kan kita tahu berupa untaian-untaian begitu ya. Kalau kromatin DNA-nya ada histonnya, protein histon. Nah, kalau S ini sudah terjadi duplikasi kromosom. Jadi udah mulai memendek kromatinnya tadi itu. DNA yang dililit histon, kromatin memendek bentuk kromosom dan terjadi duplikasi. Kalau G2 fase mempersiapkan diri untuk membelah sekitar 2 jam. Nah, kalau dilihat seperti ini nih ya. Nah, pembelahannya itu ada fase G1, S, kemudian G2. Nah, ini nanti baru mitosis. Nah, di sini ada checkpoint. Ya, jadi kalau misalnya wah ini belum lengkap, maka dia tidak akan melakukan tahapan berikutnya. Nah, checkpoint itu biasanya sebelum masuk mitosis atau di sini juga ada checkpoint ya. Fase mitosis diawali dengan aktivasi MPF, mitosis promoting factor ya, yang memicu fosforisasi protein dan diakhiri dengan defosforilasi. Fosforilasi ini menyebabkan perubahan kromatin menjadi kromatid, kemudian kromatid membentuk kromosom, atau sebenarnya kromatin tadi membentuk kromosom lah istilahnya begitu. Karena kromosom kan tersusun atas 2 lengan kromatid tadi itu ya. Jadi penting, kromatin itu apa, kromosom apa, kromatid apa, itu harus paham. Kemudian mulai menghilangnya selubung nukleus. Nah, ini kan terjadinya di dalam nukleus toh, ya kan? Kromatin ini kita tahu, makanya struktur sel itu harus kita pahami ya. Kemudian menghilangnya selubung nukleus dan perubahan sitoskeleton. Nah, mulai terbentuk sentrosom. Nah, sentrosom itu yang pembelahan sel. Nah, jadi wah ini kita harusnya belajar dari sentrosom. Jadi gini, kalau kita lihat kemarin strukturnya, nah ini kan nukleus. Nah, di sini ada kromatin. Kromatin itu kan DNA yang kemudian ada protein histonnya, ya kan DNA. Di sini nih terjadi replikasi, duplikasi DNA. Nah, ini selubung nukleusnya atau membran nukleus. Jadi istilah-istilah membran sama selubung, saya kenapa kok berbeda-beda istilah supaya kalian paham. Nah, sentrosom mulai kelihatan di nukleus untuk pembelahan sel. Sentrosom itu atas sentriol dan benang-benang mikrotubul, nanti akan membentuk benang-benang gelendong. Gitu. Jadi itu ini ya. Jadi mikrotubul yang dimaksud adalah benang-benang gelendong. Kalau dulu kamu belajar di SMP SMA, benang-benang gelendong itu adalah mikrotubul. Kita lihat strukturnya sebelum ke itu pembelahan sel. Jadi sentrosom itu susunan atas sentriol dan ini mikrotubul ini ya. Ini nanti akan membentuk benang-benang gelendong. Nah, ini kan sel ya. Ini sentrosom ya, membentuk gelendong. Nah, nanti kromosomnya nempel di sini. Nah, itulah mitosis. Jadi kita lihat ya. Nah, ini posisi sentrosom saat mitosis. Jadi dia nanti membelah menuju ke kutub sentrosomnya nih. Nah, terus membentuk benang-benang gelendong. Ingat kembali struktur kromosom bahwa kromosom itu sudah 2 lengan. Nah, ini kromatid, satu ini kromatid ya kan. Ini kalau diurai-urai membentuk kromatin. Kromatin dilepaskan proteinnya adalah DNA. Di dalam DNA ada gen. Nah, kemudian ini sentrosom. Nah, ada bagian yang namanya kinetokor ini ya. Ya, ini nanti untuk melekatnya benang-benang gelendong atau benang-benang spindle ya. Jadi kadang ada istilah spindle, ada benang-benang gelendong ya. Itu nanti melekatnya di kinetokor ini. Ini bagian sentromornya ya. Fase pertama adalah karyokinesis. Jadi setelah tadi fase interfase G1, S dan G2, saatnya fase karyokinesis. Sentrosom menjadi 2 kutub pembelahan. Jadi dia tadi ke 2 kutub pembelahan. Benang kromatin menduplikasi menjadi kromatid. Nah, jadi yang kromatin tadi itu yang terusnya kemudian bentuk kromatid diikat menjadi satu di sentromer jadi
kromosom. Nah, jadi boleh mulai dari kromatid kemudian bentuk kromatid, kromatid bentuk kromosom boleh, atau istilah kromatid menjadi kromosom, di mana kromosom itu tersusun dari 2 kromatid. Sinteroser diikat oleh kinetokor. Nah, dan di kinetokor diikat oleh mikrotubula kinetokor. Membran nukleus pecah berkeping-keping atau hilang lah istilahnya gitu ya. Ini kok keduplikasi ya. Nah. Kemudian prometafase ya, kadang langsung metafase juga boleh. Kalau prometafase ini pecahnya tadi selubung inti atau nukleus, ini menyebabkan mikrotubul yang tadinya berada di luar inti dapat memasuki daerah nukleus yang tadinya tadi kita saksikan dan kita simak secara hati-hati. Nah, ini kan tadi benang gelendongnya di sini. Ini nukleusnya, ini membran nukleus. Kalau membran nukleusnya pecah berkeping-keping, ini akhirnya bisa benang gelendongnya ini bisa masuk ke dalam hati sanubari nukleus ya. Ini jadi akhir metafase diartikan dengan bergeraknya kromosom ke bidang ekuator. Jadi prometafase diartikan bergeraknya kromosom di bidang ekuator. Kalau metafase itu kromosomnya akan diikat oleh kinetokor tadi ya, di benang gelendong itu atau spindle di tengah-tengah ya, di bagian tengah-tengah ekuator. Nah, fotonya sih mana sih? Oh, ini biar gampang. Ini profase ini tadi ya. Nah, ini mulai hilang nih membran nukleusnya. Nah, ini tadi sentromernya dengan kinetokornya, ini kromatid bentuk kromosom. Nah, ini udah mulai sentromernya udah mulai mengganda atau menduplikasi ya. Nah, kemudian selubung nukleusnya pecah, kan prometafase nih tadi ya. Selubung nukleusnya pecah atau hilang, gelendongnya bisa masuk. Nah, si kromosom udah mulai menuju ke arah tengah. Nah, nanti dibaca lagi, diulang-ulang. Kalau metafase, kromosomnya sudah berada di tengah bidang ekuator. Ekuator itu khatulistiwa kalau bahasa geografi mah ya, ini di tengah-tengah. Ini metafase. Ingat-ingat kalau metafase itu ada di bagian tengah-tengah. Ini kutub, ini sentromir atau ada yang nyebut sentriol, karena sentromir itu tersusun atas sentriol dan mikrotubul benang-benang gelendong ini ya, atau spindle. Kemudian anafase. Nah, setelah tadi metafase, kemudian anafase. Anafase itu terbelahnya kromosom menjadi 2 kromatid. Jadi kromosom itu kan tersusun dari 2 lengan ya. Nah, sepasang selengannya itu ke arah kutub masing-masing ya. Jadi separuh-separuh. Nah, kalau telofasenya itu nanti mulai terbentuk membran nukleus di sekeliling kromosom ya. Kemudian mikrotubulnya menghilang. Telofase ini mengakhiri fase karyokinesis atau pembelahan di dalam nukleus. Selanjutnya masuk fase sitokinesis ya. Pada fase sitokinesis ini sitoplasmanya terjadi pelekukan ya. Pelekukan terjadi di bidang pembelahan karena aktivitas cincin kontraktil. Nah, kalau pada sel tumbuhan beda karena dia tidak memiliki sentrosom ya, atau sentriol tadi itu ya. Itu perlu diingat-ingat. Jadi setelah profase, prometafase, kemudian metafase, ini berada di bagian tengah ekuator. Kemudian anafase. Nah, ini jadi separuhnya dari kromosom ini akan bergerak ke kutub. Nah, ini kan bergerak ke kutub utara apa kutub selatan apa kutub Antartika. Nah, bukannya kutub sel inilah ya, istilahnya kutub ya. Nah, setelah anafase apa? Telofase. Nah, mulai terbentuk membran nukleus ini ya. Mulai terbentuk membran nukleus. Setelah ini, nah ini akhir dari karyokinesis. Profase, metafase, anafase, telofase. Setelah itu adalah fase sitokinesis. Nah, jadi mulai terbentuk cincin kontraksi di bagian tengah sel. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel dan kemudian nanti masuk fase-fase berikutnya. Itulah siklus dari mitosis. Jadi kalau lebih gambarnya bagus ya kayak ginilah. Nanti kalau saudara belajar di mikroteknik atau biologi molekuler atau biologi genetika biasanya mengamati atau anatomi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan, nanti biasanya menggunakan akar bawang itu ya untuk melihat proses pembelahan mitosis. Jadi ini gambar yang lebih lucu aja sih. Ini profase ya, masih ada membran nukleusnya, kemudian masih ini mulai membelah sentromernya, terus
Sebenarnya di sini ada prometafase ya. Jadi si benang gelendong ini sudah bisa masuk karena nukleusnya, membrannya sudah hilang. Kemudian metafase, kromosomnya berada di tengah-tengah. Anafase, separuh lengannya ke kutub. Dan telofase itu sudah terbentuk membran nukleus. Kalau sitokinesisnya ini. Nah, kalau pada sel tumbuhan ini berbeda pembelahan sel somatiknya atau sel tubuhnya ya. Istilah soma itu tubuh ya. Tadi itu tubuh hewan dan tubuh protozoa. Nah, ini pada sel tubuh tumbuhan karena tidak dijumpai sentrosom ya. Kita ingat sentrosom itu struktur atas sentriol dan mikrotubul ya. Mikrotubul itu ya sitoskeleton itu ya. Jadi para struktur sel itu harus paham. Nah, bagaimana kemudian pembelahannya ya? Kalau dia tidak memiliki sentrosom seperti ini pada tumbuhan ya. Nah, pembelahannya yaitu pertama dengan mulai dari fase G2 saja, mikrotubula tersusun membentuk sabuk melingkar di dalam sel. Jadi mikrotubula ini akan membentuk sabuk ya. Jadi kalau ini kan dipotong ya, ini ada sel di sini tapi saya potong tengah-tengahnya, jadi ini terpotong gitu loh, biar kelihatan kan. Kalau misalnya kita tutup sini nggak kelihatan. Nah, ini terbentuk sabuk. Nah, ini pada fase mau menuju ke profase. Nah, fragmoplas dibentuk dari dua set mikrotubul saat telofase. Vesikula-vesikula yang berisi bahan-bahan pembentuk DNA dikirim dari aparatus Golgi menuju bidang ekuator pembelahan. Selanjutnya vesikula tersebut melebur dan membentuk struktur berselaput yang akan berkembang menjadi dinding sel. Jadi ini pembentukannya dibantu oleh mikrotubula ya, bukan sentrosom ya. Itu jadi dan dibantu oleh aparatus Golgi untuk ibaratnya memberikan asupan. Nah, dinding sel akan mulai terbentuk mulai polisakarida ini. Karena kan tidak hanya membran sel saja ya. Kalau sel tumbuhan, kalau tadi sitokinesis ada hanya membran sel saja. Nah, ini terbentuk juga kemudian terbentuk komponen-komponen dinding sel yang tersusun ada selulosa, pektin dan sebagainya. Kemudian dinding sel mulai terbentuk diperkuat dengan filamen-filamen selulosa. Nah, kalau yang sel tumbuhan ini tidak saya dalamkan lagi karena nanti saudara akan belajar di anatomi dan fisiologi tumbuhan. Intinya tidak tersusun atas sentromer, jadi dibantu oleh mikrotubula. Nah, regulasi itu pengaturan saat siklus sel itu dikontrol oleh sistem checkpoints yang tadi saya katakan di awal. Ada checkpoints yaitu protein kinase, yaitu mengontrol kondisi lingkungan, pertumbuhan sel, replikasi DNA dan mesin mitosis. Jadi sistem checkpoint ada 3 bagian, yaitu di start atau di G1 ya, di checkpoint G1, kemudian G2 atau M checkpoint dan metafase, anafase, transition ya. Jadi kalau kita lihat berarti di G1 kemudian G2 dan ada di transition antara tadi anafase dan metafase dan anafase. Nah, kalau meiosis apa? Kalau mitosis tadi pada sel-sel tubuh, kalau meiosis itu terjadinya pada sel kelamin. Misalnya kalau pada pria berarti di sel sperma, tepatnya di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kalau pada wanita itu terbentuknya ovum, di mana? Di ovarium ya. Prosesnya namanya apa? Oogenesis. Kalau pada sperma, spermatogenesis. Sel induknya namanya spermatogonium. Kalau pada oogenesis, oogonium gitu ya. Jadi kalau meiosis ini pertama profase 1 ya. Jadi sama profase 1 seperti kemarin ada seperti tadi membran nukleusnya mulai menghilang, ada benang spindle. Nah, kemudian kromosomnya ini melakukan proses ada lumayan cukup panjang prosesnya. Dan nanti akan ada kiasma ya. Bedanya dengan mitosis, kalau mitosis kan hanya terbentuk sister kromatid ya. Jadi hanya satu inian kan. Nah, kalau di meiosis akan terbentuk tetrat. Jadi ada 2 pasang
sister chromatid. Nah, jadi ada 2 pasang. Nah, karena berpasang-pasangan inilah akan terbentuk yang namanya crossing over, ya, akan terbentuk kiasma. Di sini inilah persilangan itu mulai terjadi, ya. Ini benang-benang spindle. Nah, kemudian seperti biasa ada prometafase, kemudian metafase akan menuju bidang ekuator. Tapi lihat ya, bentuknya ada 4 lengan. Beda dengan tadi saat mitosis hanya terbentuk 1 lengan. 2 lengan, ya. Kemudian anafase, separuh dari tetra tadi ke arah kutub. Kemudian setelah anafase nanti akan terjadi telofase dan sitokinesis, telofase 1. Kemudian masuk profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase. Jadi dari 1 induk sel itu akan terjadi 4 sel anakan, berbeda dengan mitosis yang dari 1 sel menjadi 2. Nah, jadi lihat ya, jadi sisa setelah ini kemudian nanti dia akan sama profase 2 kemudian menuju ke ekuator. Kalau pada saat ekuator ini berarti sudah 1 kromosom, ya, nggak tetrat lagi. Kalau dilihat gambarnya yang kedua ini hampir mirip dengan mitosis tapi berbeda, ya. Jadi jangan samakan. Sama kok, karena kan di sini dia sudah ada perbedaan di lengannya. Nah, kemudian terjadi telofase 2 dan sitokinesis. Kalau mitosis itu dari 1 sel itu menjadi 2 sel. Kalau pada meiosis dari 1 sel induk menjadi 4 sel. Nah, kalau pada oogenesis, pada pembentukan ovum, itu nanti akan hanya terbentuk 1 oosit sekunder dan menjadi 1 ovum. Kenapa? Jadi kalau pada ini kan sel tubuh ini sel kelamin. Nah, kalau pada spermatogonium, spermatogenesis, kalau spermatogonium pada sperma, kalau oogonium pada wanita, pada ovum. Nah, spermatogonium ini akan membentuk spermatosit primer. Nah, ini pembelahannya secara mitosis. Spermatosit primer ini akan membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini akan membentuk spermatid. Nah, ini ada 4. Bedanya kalau pada oogonium, pada oogenesis, oosit sekunder itu nanti yang satunya ini akan terdegradasi, akan hilang. Kemudian oosit sekunder ini nanti akan dibuahi oleh sperma. Nah, oosit sekunder ini akan membentuk ootit, kemudian ovum. Jadi hanya 1 kalau pada oogonium, pada oogenesis atau pembentukan ovum, ya. Berbeda dengan sperma yang dari 1 sel menjadi 4, kalau pada oogenesis hanya 1. Untuk lebih mudah, mari kita simak video berikut ini. Tadi ya, ada fase yang namanya interfase, kemudian mitosis, interfase, kemudian mitosis, nah kemudian sitokinesis tadi, ya. Nah, jadi awalnya itu interfase itu sebenarnya fase istirahat yang mempersiapkan sel-sel untuk membelah, ya. Kalau saya percepat tadi ada fasenya tadi adalah G1, kemudian S, kemudian G2. Nah, di sini kadang ada cek point. Nah, kemudian pada fase G1, ya, G1 fase ini itu terbentuk tadi sintesis, ya. Kemudian nanti akan masuk fase G2, ES, kemudian fase G2. Nah, setelah itu pada fase G2 ini sudah persiapan mau membentuk fase profase. Nah, ada profase, metafase, anafase dan telofase, ya. Jadi sudah siap ini benang-benang sentromernya. Nah, ketika itu tadi terbentuk yang namanya 2 kromatid atau 1 kromosom ini terbentuk sister chromatid, ya. Nah, ini spindle ini sudah siap-siap ini, ya. Ini kok spindle, ya, sentromer. Nah, terus dia membentuk benang spindle. Nah, membentuk benang spindle supaya untuk menempelnya si kromosom ini. Nah, kromosom hanya menempel di bagian tengah ekuator. Nah, prosesnya namanya metafase, tepatnya di bagian sentromer, ya. Ini kalau kromosom ini namanya sentromer, ya. Nah, kemudian ini fase anafase, separuhnya dia akan menuju ke kutub masing-masing. Nah,
menuju ke kutub masing-masing. Nah, setelah itu fase berikutnya adalah telofase. Fase telofase ini sudah mulai terbentuk cekungan seperti ini ya. Ini nanti terbentuk sitokinesis juga. Jadi sudah terbelah menjadi 2 sel. Itu fase pada telofase. Nah, kemudian sitokinesis. Tadi kalau pembelahan ini tadi inti namanya karyokinesis, kalau ini sitokinesis, istilah saja. Nah, kalau ini akan dihasilkan 2 sel yang sama dengan induknya. Nah, kalau meiosis bagaimana kalau meiosis? Nah, kalau meiosis itu terjadinya tadi di sel-sel kelamin tubuh ya, entah itu sel hewan, sel manusia, sel kelaminnya tadi. Kalau pada laki-laki terjadinya di tubulus seminiferus, tepatnya di testis. Kalau pada wanita di ovarium ya, begitu ya. Saat dewasa memasuki masa puber, nah ini barulah nanti akan terbentuk sperma yang matang ya. Sebenarnya ketika masih masa biasa itu tidak, dia hanya membentuk sel-sel induk saja ya. Kemudian ketika masih masa puber terbentuklah sel sperma. Nah, ini tubulus seminiferus, tubulus itu tabung begitu nah ini ada sel-sel induk sperma atau spermatogonium. Nanti prosesnya dari 1 sel induk sperma nanti menjadi 4 sel sperma begitu ya. Kita lihat fasenya. Kalau mitosis tadi hanya dari 1 sel jadi 2 begitu, itu bedanya ya. Nah, kalau pada wanita bagaimana? Nah, pada wanita hanya tadi nanti akan dihasilkan 1 oosit sekunder atau ovum, karena yang 3 terdegenerasi. Dia ada 2 kali meiosis. Nah, fase interfase, nah ini tadi terbentuk ini kan tadi ini sister kromatid, kalau ini sentromernya ya. Nah, bagian sentromer. Nah, ini ini 1 kromosom. Nah, dia itu membentuk ini dia akan membentuk kromosom yang homolog, pasangan kromosom yang homolog nih ya. Membentuk pasangan, sering disebut dengan tetrat. Pada fase ini, profase ini nanti akan terjadi yang namanya kiasma atau crossing over ya. Crossing over sehingga terbentuk kiasma nanti di sini ya. Terbentuk ya crossing over di sini. Bedanya di situ saat masa profasenya 1. Kemudian siap-siaplah ini si benang sentrosom ini menuju ke ini masing-masing itu. Kemudian nuclear envelope atau membran selnya itu hilang ya, mulai menghilang. Habis profase apa tadi? IP mat profase, metafase itu sebenarnya ada fase prometafase ya. Jadi hampir mendekati metafase, ada prometafase, tapi supaya gampangnya prometafase itu dia mulai menempel di benang spindle kinetokornya. Nah, ini kan sentromer. Nah, kinetokor inilah yang menempel. Kemudian pada fase metafase, nah pada fase metafase itu si kromosom ini nanti ya, homolog ini akan menuju bidang ekuator. Nah, sama sebenarnya prosesnya ya. Tapi bedanya itu tadi ya. Nah, langsung aja. Kemudian setelah metafase adalah fase anafase. Separuhnya itu nanti akan bergerak ke masing-masing kutub. Kemudian telofase dan sitokinesis, terbentuk dari 1 sel jadi 2. Tapi tidak berhenti di situ. Nanti akan masuk fase meiosis yang kedua. Sama prosesnya, hampir sama. Terbentuk benang-benang spindle. Kemudian kromosomnya berada di bagian tengah ekuator ya, disebut metafase 2 ya. Metafase 2. Kemudian nanti dia akan menuju ke kutub masing-masing, anafase dan telofase. Dari 1 sel induk sperma atau spermatogonium itu nanti akan terbentuk 4 sel sperma. Spermatid kemudian sperma. Kalau pada wanita itu hanya terbentuk 1 oosit sekunder dan menjadi ovum begitu ya. Dan hasilnya N. Jadi ketika sperma membuahi ovum nanti akan terbentuk sel-sel tubuh kita 2.
Kerjakan pertanyaan yang ada di Google Classroom, kemudian kerjakan soal berikut. Apa yang membedakan pembelahan sel tubuh atau soma pada tumbuhan dan hewan? Tuliskan penjelasannya. Berapa jumlah kromosom pada manusia? Apa yang terjadi jika jumlah kromosom berkurang atau bertambah? Apa yang membedakan pembelahan sel tubuh atau autosom atau soma dan sel kelamin atau gonosom pada manusia? Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai pembelahan sel atau siklus. Jadi, di organisme itu ada dua jenis pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu pembelahan pada sel-sel tubuh, sel-sel soma, yaitu kulit misalnya, ginjal, hati, dan sebagainya. Kalau meiosis itu terjadi pada sel-sel gonosom atau sel-sel kelamin. Begitu. Nah, apa saja yang dibutuhkan saat pembelahan sel? Tentunya ada organel-organel yang berperan dan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Organel yang paling berperan adalah pertama nukleus, karena di dalam nukleus ada kromatin yang memendek kemudian jadi kromosom dan sebagainya. Kemudian ada sentrosom, sentrosom ini nanti ada tersusun atas sentriol dan benang-benang mikrotubul atau yang disebut dengan benang-benang spindle. Kemudian ada enzim-enzim yang dikeluarkan untuk membentuk saat interfase. Nah, pembelahan sel itu sebenarnya tersusun atas dua tahapan utama, yaitu interfase dan mitosis itu sendiri. Ya, interfase itu persiapan, bukan berarti istirahat. Ya, istilahnya ada yang istirahat bukan berarti istirahat total, tapi dia mempersiapkan diri, termasuk enzim, replikasi DNA dan sebagainya. Kemudian yang tersusun atas fase G1, S dan G2. Kemudian masuk fase mitosis. Mitosis yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Kalau karyokinesis itu pembelahan karion atau inti yang terjadi di nukleus. Jadi mulai dari profase, metafase, anafase, telofase, promat, ya, promat, dan diakhiri dengan sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Jadi kalau disingkat mungkin ipromat S, ipromat mungkin ya, interfase, kemudian mitosisnya itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Akhir dengan sitokinesis. Kemudian ada meiosis. Kalau meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Nah, bedanya kalau pada spermatogenesis atau sperma itu terbentuk 4 sel sperma. Kalau pada oogenesis atau pembentukan ovum hanya 1 oosit atau oosit sekunder atau ovum, karena yang lainnya terdegenerasi. Tapi pada prinsipnya meiosis itu dari 1 sel menjadi 4 sel anakan. Kalau mitosis dari 1 sel menjadi 2 sel anakan. Mitosis pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Itu saja, terima kasih.